Melakukan 100 kali push up bisa meningkatkan ki dan darah. Itu untuk orang biasa. Sedangkan aku baru saja genap 18 tahun dan terikat dengan sistem amplifikasi 10.000 kali lipat. Aku melakukan 100 kali. Sistem langsung menganggapnya sebagai 1 juta kali. Melihat nilai ki dan darah yang meroket, dan kulkas yang hampir kosong kulahap, aku tertawa. Selama aku mau bergerak, bahkan hanya bernapas saja bisa membuatku tak terkalahkan. Namun, aku sudah bertransmigrasi ke dunia yang dipenuhi monster buas ini selama 18 tahun. Kukira aku mendapatkan naskah seorang protagonis. Tapi kenyataannya adalah, 8 tahun lalu, ayah dan ibu pergi. 8 tahun kemudian, bahkan bibi yang menjadi satu-satunya sandaranku, juga hanya meninggalkan sepucuk surat. Bibi. Selama dia hidup sebagai orang biasa di planet asal, dia akan aman. Pergilah. Hitung mundur 38 hari menuju ujian masuk perguruan tinggi. Di zaman dimana semua orang berlatih bela diri ini, kalau tidak bisa masuk ke perguruan tinggi bela diri, kalian seumur hidup hanya akan menjadi semut di lapisan terbawah masyarakat. Nilai ki dan darah, 60k. Ini adalah hasil usahaku selama 3 tahun. Bahkan tidak bisa menyentuh ambang batas universitas kelas 3. Besok kamu ulang tahun. Ayo kita ke warnet seru-seruan. Wonhe. Menurutmu, orang seperti kita ini, apa memang sudah ditakdirkan untuk gagal? Pasrah saja. Lagi pula, kenyataan tidak seperti game, yang bisa pakai cheat. Bibi, ayah, ibu. Sistem amplifikasi 10.000 kali lipat diaktifkan. Siapa? Fungsi. Efek latihan. Diamplifikasi 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Amplifikasi. Keuntungan seorang transmigrator. Coba lakukan 100 push up dulu untuk mengetesnya. 98. 99. 100. Selesai 100 kali. Efek penggandaan 10.000 kali lipat diaktifkan. Verifikasi selesai. 1 juta buah. Kartu nilai vitalitas plus 1. Lapar sekali. Ternyata ini yang namanya hukum kekekalan energi. Menambah 1 kalori vitalitas sekaligus, hampir membuatku kering kerontang. Kalau aku langsung melatih teknik bimbingan, aku takut aku akan langsung berubah jadi mayat kering saat itu juga. Lier, selamat ulang tahun. Ini mutiara 10.000 binatang. Benda ini bisa menjagamu tetap aman. Ayah dan ibu punya alasan yang sulit dijelaskan. Ayah, ibu. Meskipun aku tidak tahu di mana kalian berada, tapi aku pasti akan menemukan kalian. Aku yang sekarang sudah punya kemampuan untuk itu. Yang paling penting sekarang adalah mencari uang untuk membeli cairan energi. Hanya dengan energi yang cukup, aku bisa menopang konsumsi dari penggandaan 10.000 kali lipat. Yo, bukankah ini si primadona kampus, Su? Datang ke sini untuk mencari teknik bertarung kelas C murahan. Telapak es beku. Hanya lihat-lihat saja. Sayang sekali ini hanya halaman pengantar. Tidak bisa tahu apa-apa dari sini. Jiang Li, bagaimana menurutmu? Kau telah membaca halaman pengantar telapak es beku sebanyak 1 kali. Efek penggandaan 10.000 kali lipat diaktifkan. Efek membaca ditingkatkan 10.000 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah. Teknik bertarung ini telah mencapai ranah gerbang manusia. Aku mempelajarinya hanya dengan sekali lihat daftar isi dan pengantarnya. Inikah kengerian dari penggandaan 10.000 kali lipat? Instingku mengatakan, teknik bertarung ini mengonsumsi vitalitas yang sangat besar. Tidak cocok untukmu yang sekarang. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Bos, gabungkan saja tagihan kami. Acu begadang untuk update episode. Katli, tadi si primadona kampus Su itu memberimu muka, tahu. Menurutmu, apa dia naksir kamu? Acu begadang untuk update episode. Apaan sih? Acu begadang untuk update episode. Hanya teman biasa saja. Acu begadang untuk update episode. Acu begadang untuk update episode. Menggunakan alasan latihan tanding sungguhan. Acu begadang untuk update episode.
Si preman sekolah mau menghancurkan meridian jantungku dari belakang. Acu begadang untuk update episode. Acu begadang nonton drama. Aku baru saja mengalami peningkatan ki dan darah 10.000 kali lipat. Melihat senyumnya yang sombong, aku langsung membalasnya dengan pukulan penghancur. Krak. Dengar, itu suara tulangmu yang patah. Jadi inikah efek dari cairan energi tingkat C? Hanya dengan satu botol, ditambah dengan peningkatan 10.000 kali lipat, benar-benar membuat ki dan darahku meroket. 162,2 unit ki dan darah. Dalam semalam, aku bahkan melewati tingkat kesatria dan langsung berada di ambang batas kesatria tingkat menengah. Aku yang sekarang bisa mengalahkan 100 diriku yang kemarin dengan sangat mudah. Tapi, pengeluarannya terlalu besar. Dompetku lebih bersih dari wajahku. Aku harus cari cara dapat uang. Nih, Yo Kakli, mata pandamu itu semalam pasti lepas landas sampai larut malam. Ya, anak muda harus tahu diri. Dong, pergi sana. Aku sedang berkultivasi. Jiangli, pagi. 2 hari yang lalu. Terima kasih berkatmu. Kamu membantuku menghemat 80.000. Sesuai janji, setelah ujian simulasi, aku traktir kamu makan. Oke janji. Ya, bahkan ayahku yang tingkat raja petarung saja perlu waktu lama untuk memeriksanya. Tapi dia bisa langsung tahu kalau buku teknik bertarung itu bermasalah. Jiangli, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ujian masuk universitas sudah di depan mata. Masih ada yang berani tidur di kelasku. Jiangli, bangun, cepat bangun. Jiangli. Pak Guru, maaf. Aku baru saja bermimpi digigit ular putih. Itu reaksi spontan. Kamu, dasar pecundang yang ki dan darahnya cuma 60 unit. Masih berani-beraninya kamu bermalas-malasan. Apa kamu tidak merasa bersalah pada orang tuamu? Pak Guru, jangan salahkan dia. Semalam, dia berlatih jurus bersamaku sepanjang waktu. Dia terlalu lelah, makanya istirahatnya tidak cukup. Oh, jadi begitu ya. Tapi, energi vital murid Jiang serendah ini. Dia tetap harus fokus pada jalan yang benar. Jangan hanya fokus pada berlatih jurus saja. Siku sedikit lebih tinggi. Kekuatan berasal dari pinggang dan kuda-kuda. Pukulanmu ini terlalu lemah. Harusnya seperti ini. Aku tidak bisa menahannya. Jiangli, hati-hati. Jiangli. Pukulan bertenaga banteng. Dasar anak ini. Jurus sapi liarmu sudah mencapai tingkat dasar. Hanya beruntung, aku mendapat pencerahan akhir pekan kemarin. Karena sudah mencapai tingkat dasar, majulah dan tunjukkan pada teman-temanmu. Aku akan menahan energi vitalku di 70k. Serang saja aku sekuat tenagamu. Sialan. Bagaimana mungkin ini bisa ditahan dengan 70k? Energi vital anak ini lebih dari 100k. Pak Guru Chen terdesak. Aku tidak salah lihat, kan? Terima kasih Pak Guru sudah mengalah. Mengalah apanya? Ini mana mungkin tingkat dasar? Ini jelas-jelas sudah tingkat sempurna. Anak hebat. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Sebagai hadiah untukmu, aku akan mengajukan 5 botol cairan energi kelas D ke sekolah. Lakukan yang terbaik di ujian. Pasti ada tempat untukmu di sekolah bergengsi. Li Wanhe benar. Changmen sangat membutuhkan pelatih. Gaji hariannya puluhan ribu. Dengan uang ini, aku bisa membeli lebih banyak sumber daya untuk persiapan ujian simulasi. Permisi, saya datang untuk melamar sebagai pelatih jurus sapi liar. Pergi sana. Apa kamu tidak bisa membaca brosur lowongannya? Energi vital tingkat petarung. Jurus sapi liar tingkat sempurna. Model. Berandalan sepertimu berani-beraninya datang ke Changmen untuk cari makan. Kamu pikir kami ini tempat penampungan sampah? Apa lihat-lihat? Murid baru, ya? Acu begadang demi episode baru. Hari ini pelatihnya kurang. Datang lagi lain hari. Acu begadang demi episode baru. Saya bukan mau jadi murid. Acu begadang demi episode baru. Saya datang untuk melamar pekerjaan. Acu begadang demi episode baru. Sebagai instruktur. Acu begadang demi episode baru. Teknik bertarung tingkat master yang butuh 10 tahun latihan bagi orang lain.
Acu begadang demi episode baru. Aku hanya perlu kena satu pukulan. Acu begadang demi episode baru. Benar sekali. Acu begadang demi episode baru. Terikat dengan sistem amplifikasi 10.000 kali lipat. Selama aku dalam kondisi bertarung, tingkat kemahiranku akan meroket hingga 10.000 kali lipat. Melihat instruktur dojo yang sombong tadi kukalahkan seketika dalam satu gerakan. Semua orang terkejut sampai terpana. Apa ini bakat yang bisa dimiliki manusia? Kalian ini benar-benar menganggap Changmen sebagai tempat adu nasib, ya? Apa kalian pikir Changmen ini panti sosial? Orang tadi itu sudah mencapai tahap awal penguasaan tinju banteng liar. Memangnya kamu umur berapa? Beraninya bilang sudah menguasai penuh tinju banteng liar. Cepat pergi sana. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Konsumsi energi vitalku saat ini seperti lubang tanpa dasar. Kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan ini, hanya dengan mengandalkan makanan biasa, butuh waktu sangat lama untuk mengumpulkan uang demi membeli cairan energi. Ujian simulasi tidak akan menungguku. Nama saya Jiang Li, mahasiswa tahun kedua di Universitas Nanhe. Kalau Anda tidak percaya, silakan uji saya dan Anda akan tahu. Xiao Fang, ada apa ini? Ribut sekali. Kepala dojo. Mahasiswa ini bilang dia sudah menguasai penuh tinju banteng liar. Dia ingin melamar menjadi instruktur. Memangnya kenapa kalau dia masih muda? Di federasi ini banyak sekali jenius dan orang berbakat. Anak muda. Karena kamu ingin melamar pekerjaan. Kalau begitu mari kita uji energi vitalmu bersama-sama. Karena akan diuji. Biarkan mereka melihat. Energi vital tingkat prajurit setelah amplifikasi 10.000 kali lipat. Tidak perlu amplifikasi teknik bertarung. Hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Sudah lebih dari cukup. "165K. Adik Jiang. Masih muda tapi sudah sangat hebat. Kebetulan sekali. Kamu dan Xiao Fang coba bertarung. Kita lihat bagaimana kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Energi vitalmu memang memenuhi syarat, tapi teknik bertarung adalah kuncinya. Sejak berhasil mencapai level prajurit, aku belum pernah bertarung dengan kekuatan penuh. Aku akan jadikan kamu sebagai bahan uji coba. Kemampuan bertarung itu tidak lebih dari 4 elemen. Energi vital, teknik bertarung, keterampilan bertarung, dan peralatan. Energi vitalku lebih solid darimu. Teknik bertarungku jauh di atasmu. Sekarang, bahkan keterampilan bertarungku pun terlalu lambat, penuh dengan celah. Terdeteksi sedang bertarung. Keterampilan bertarung plus 10.000. Keterampilan bertarung plus 10.000. Peningkatan 10.000 kali lipat sedang aktif. Keterampilan bertarung plus 10. Keterampilan bertarung plus 10.000. Keterampilan bertarung meningkat pesat. Kecepatan peningkatan yang luar biasa ini. Rasanya sungguh luar biasa. Aku tidak mau bertarung lagi. Aku mengaku salah menilaimu. Puas. Pukulanmu tadi terlalu keras. Adik Jiang, bakatmu memang luar biasa. Kamu lebih dari cukup untuk menjadi pelatih di sini. Kulihat teknik tinjumu sangat mahir. Aku akan membayarmu 60.000 koin federasi per hari. Bagaimana? 60.000. Tidak, itu belum cukup. Mengingat biaya pelatih dihitung berdasarkan tingkat penguasaan tinju banteng gila. Kalau begitu, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Aku butuh lebih banyak uang untuk membeli cairan energi. Kepala pelatih, bagaimana jika tinju banteng gilaku bukan hanya tingkat mahir, aku masih punya satu jurus tinju lagi. Mohon kepala pelatih menilainya. Hahaha, dasar kau, bocah Jiang Li. Tinju banteng gila tingkat sempurna. Jadi, kamu tadi sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhmu. 100.000. 100.000 koin federasi per hari. Setelah lulus, bergabunglah dengan Gerbang Chang. Aku akan langsung memberimu kontrak pelatihan talenta kelas B. 5 juta per tahun. Kepala pelatih Wu, Anda hanya mengirim seseorang yang seumuran dengan kami untuk melatih kami. Kami ini harus bersiap untuk ujian simulasi. Aku tidak akan basa-basi. Aku akan menekan kekuatan Kiku hingga 80K. Hanya menggunakan tinju banteng liar. Kalian semua maju bersamaan. Jika kalian bisa membuatku melangkah keluar dari lingkaran ini, aku akan langsung pergi. Kelompok anak dari keluarga terpandang ini, sumber dayanya tidak buruk. Level mereka juga sudah tingkat mahir. Tapi di mataku, terlalu lemah. Teknik bertarung mereka bahkan sulit mencapai tingkat biasa. Kak Jiang, tolong ajari kami tinju banteng liar.
Aku ingin menjadi sekuat Anda. Ada prajurit buas yang mengacau di kota Nanhe. Biro data kota diserang. 9 tewas. 24 luka-luka. Prajurit buas lagi. Frekuensinya terlalu sering. Jangan-jangan benar seperti rumor yang dikatakan oleh Li Wanhe, bahwa di balik para prajurit buas ada sebuah organisasi yang besar. Zona liar penuh dengan bahaya. Bagaimana jika nanti aku bertemu monster tak berakal seperti ini? Meskipun tinju banteng liarku sudah sempurna, tapi ini hanyalah jurus tempur kelas D. Tidak boleh begini. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepatnya. Aku butuh jurus tempur atau senjata yang tingkatannya lebih tinggi. Jiang Li, Guru Chen memintamu pergi ke kantor kepala sekolah. Baik, pasti 5 botol cairan energi kelas D yang Guru Chen bicarakan kemarin sudah disetujui. Cepat sekali gerakannya. Dengan 5 botol cairan energi ini, menerobos ke tingkat prajurit menengah sebelum ujian simulasi. Pasti berhasil. Seluruh sekolah mengira aku adalah pecundang super yang bahkan tidak bisa menyerap obat energi vital. Bahkan kepala sekolah pun tidak mau menyia-nyiakan 1 botol cairan energi untukku. Mereka sama sekali tidak tahu. Aku punya sistem penguatan 10.000 kali lipat. Tingkat penyerapannya 100%. Melihat si jenius di atas panggung yang mengalahkan 3 orang itu, ku tendang sampai terkapar seperti anjing mati. Seluruh guru dan murid di sekolah terdiam membeku. Maaf ya, orang yang kalian anggap tak terkalahkan itu, bagiku, bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Kepala sekolah, sebenarnya Anda tahu tidak, apa arti dari jurus sapi liar tingkat mahir di usia 18 tahun? Memangnya kenapa dengan 5 botol cairan energi kelas D, selama energi Qi Jiangli bisa naik sedikit saja, dia bisa masuk ke 5 sekolah bergengsi. Tolong Anda pertimbangkan lagi baik-baik. Pak Chen, kamu duduk dulu. Bukannya aku sengaja mempersulitmu. Coba lihat tingkat konversi cairan energinya. Hanya 8%. Dengan tingkat konversinya yang sangat rendah, 8% itu, paling-paling energi Qi-nya hanya akan bertambah 4K setelah diserap sepenuhnya. Paling-paling dia hanya bisa masuk ke sekolah bergengsi biasa. Aku tidak bisa menghamburkan semua sumber daya kita ke lubang tanpa dasar dengan tingkat konversi serendah itu. Pak Feng, bukankah kita sudah sepakat untuk mengadakan pertukaran ilmu bela diri hari ini? Kenapa sampai sekarang batang hidungmu belum kelihatan? Jangan-jangan kamu kabur sebelum bertanding, ya? Hahaha. Ayo, Pak Chen. Kita ke aula latihan. Rubah tua ini sengaja memilih waktu tepat sebelum ujian simulasi sekota di akhir pekan, untuk menjajaki kekuatan kita. Yang disebut sebagai pertandingan persahabatan, sebenarnya adalah pertandingan eliminasi yang kejam. 1 lawan 1, yang kalah langsung gugur. Dan saat ini, kebanggaan SMA bela diri nomor 1, sedang dihajar habis-habisan oleh SMA Nanming. 1 lagi tumbang. Sepertinya kekuatan murid-murid andalan kalian tidak sehebat omongan mereka. Ya, cepat. Selanjutnya, jangan bilang padaku kalau SMA bela diri nomor 1 kalian yang katanya hebat itu hanya punya murid-murid rendahan seperti ini. Bahkan masih lebih baik SMA nomor 2 di sebelah. Waktu terus berjalan, detik demi detik. Setiap detak jam seolah memukul jantung para guru dan murid SMA nomor 1. Semua orang menanti-nantikan sang penyelamat yang dipanggil oleh Pak Chen. Sebenarnya siapa? Jiang Li. Kok bisa dia? Jiang Li, hati-hati. Asalkan kamu naik ke sana dan hajar anak itu, 10 botol cairan energi dari kepala sekolah akan jadi milikmu. 10 botol cairan energi tingkat D. Kalau tingkat penyerapan dengan penggandaan 10.000 kali lipat itu 100%. Menerobos ke level prajurit menengah sebelum ujian simulasi, akan semudah membalikkan telapak tangan. Anda tenang saja. Mereka tidak akan bisa keluar dari SMA 1 sambil tertawa. Bukannya kamu sombong. Hah, biar kulihat sehebat apa kau ini. Karimati, akan kuhabisi kau. Kekuatan tersebar. Kuda-kudamu goyah dan penuh dengan kelemahan. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Jurus berantaimu yang katanya mematikan itu sangat konyol seperti bayi yang memukul membabi buta. Kurang dari 5 detik, hanya dengan 1 serangan. Yang barusan begitu angkuhnya, sang jenius dari Nanming yang mengalahkan 3 orang sendirian, didepak dari arena seperti sampah. Usia 18 tahun, bisa mencapai tingkat sempurna tinju banteng liar. Kalian berdua yang tersisa, jangan buang-buang waktuku lagi. Kalian, maju saja bersamaan. Telapak tulang lunak, teknik bertarung mengerikan yang melatih tulang agar bisa melunak dan mengeras sesuka hati. Aku berhasil menguncinya. Serang, kerjasama yang bagus. Tapi,
Acuh begadang demi episode baru. Apa kalian pikir teknik bertarungku yang sudah setingkat ahli ini cuma pajangan? Acuh begadang demi episode baru. Orang lain yang bertransmigrasi selalu ditindas habis-habisan. Acuh begadang demi episode baru. Sedangkan aku, Acuh begadang, baru saja pamer sedikit di atas arena. Acuh begadang demi episode baru. Dua kepala sekolah paling hebat seisi kota malah berebut untuk mendapatkanku. Sampai berkelahi di depan umum. Janggut mereka saja hampir botak karena saling tarik. Melihat mereka berdebat sampai muka memerah demi memberiku berbagai sumber daya terbaik. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Sudah, jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Ramuan seharga jutaan dan teknik tempur level maksimal yang kalian berikan. Aku ambil semuanya. Bagaimana? Minggir dariku. Yang disebut teknik bertarung level ahli adalah mengantisipasi gerakan musuh, memahami segalanya. Meskipun beberapa siswa terbaik dari Nanming ini berbakat, tapi di mataku, gerakan mereka terlihat seperti tayangan ulang dalam gerakan lambat. Kamu Nak Jiang, kan? Kulihat SMA nomor 1 tidak benar-benar membimbingmu. Ya, pindahlah ke SMA Nanming kami. Dasar kau tua bangka, selalu saja suka memonopoli murid-murid unggulan. Kami sudah lama mengajukan sumber daya untuk Jiang Li. Omong kosong. Jiang Li jelas lebih cocok untuk sekolah kami. Bapak kepala sekolah berdua, tolong jangan saling tarik lagi. Rambut kalian saja sudah tidak banyak lagi. Singkatnya, cairan energi tingkat C senilai 1 juta ini jadi milikmu. Selain itu, sekolah juga akan memberimu hadiah 2 teknik tempur tingkat D yang terbaik. Teknik pedang guntur menggelegar dan teknik gerakan langkah angin. Nak Jiang, apa kamu pernah dengar tentang Sekte Wansho? Sekelompok orang yang meninggalkan kemuliaan manusia demi kekuatan, dan berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Kedua belas tetua mereka semuanya berada di level Dewa Perang. Di bawah mereka masih ada tetua jubah merah dan utusan Wansho yang tak terhitung jumlahnya. Tragedi yang terjadi di kota Nanhe kemarin adalah perbuatan mereka, sedangkan pemegang pedang adalah pedang terhebat yang dibentuk oleh federasi khusus untuk membasmi Sekte Wansho. Pemegang pedang yang paling lemah sekalipun adalah seorang jenderal perang yang bisa bertarung melampaui tingkatannya. Jika kamu bisa menarik perhatian dalam ujian simulasi, bahkan akan ada mentor level Dewa Perang yang akan membimbingmu secara pribadi. Selama periode ini, kamu harus berlatih dengan giat. Berusahalah untuk segera menembus level prajurit tingkat menengah. Dengan adanya sistem penguatan 10.000 kali lipat di tanganku, di masa depan, aku akan melampaui tingkatanku untuk membasmi Wansho. Itu bukan hal yang sulit. Beberapa hari kemudian, seluruh sekolah merayakan kemenangan ujian simulasi. Li Wanhei juga mulai berlatih dengan giat. Jiang Li, soal kamu bilang mau traktir aku makan tempo hari. Di hari Jumat jam 9 malam, bagaimana? Malam ini aku akan naik ke tingkat petarung menengah. Mana ada waktu untuk makan? Lain kali saja ya. Kak Li, kamu sudah dengar belum? Nanming pergi ke SMA 1 untuk pertukaran pelajar dan dibantai habis-habisan. Tapi itu karena Liu Qianyuan dan yang lainnya terlalu. Kakakku, Meng Changqing, sekarang sudah jadi petarung menengah loh. Kalau dia yang pergi, pasti si Jiang Li dari SMA 1 itu akan dihajar sampai babak belur. Menghajarku sampai babak belur. Kalau begitu, aku jadi tidak sabar menantikannya. Peningkatan 10.000 kali lipat. Mulai. Kamu telah berlatih teknik panduan standar sebanyak 1 kali. Peningkatan 10.000 kali lipat sedang berlangsung. Ki darahmu meningkat 20k. Petarung menengah. Terobosan. Ki darah melonjak hingga 265k. Aku yang sekarang. Bahkan petarung puncak pun bisa kulawan. Selanjutnya, saatnya berlatih jurus pedang guntur kilat. Jurus pedang guntur kilat mengandalkan kecepatan super. Hancur. Kamu telah berlatih jurus pedang guntur kilat sebanyak 15 kali. Peningkatan 10.000 kali lipat sedang berlangsung. Jurus pedang guntur kilat telah mencapai tingkat penguasaan awal. Dengan pedang di tangan, daya hancurnya memang mengerikan. Tapi ini baru permulaan. Tunggu sampai aku kerja paruh waktu 2 hari lagi untuk mendapatkan 500.000. Aku akan bisa menerobos ke tingkat petarung ahli. Menyamar sebagai mahasiswa lalu tertangkap. Tidak disangka bisa dapat cairan energi seharga jutaan secara gratis. Benar, selama aku punya sistem peningkatan 10.000 kali lipat. Memangnya kenapa kalau identitasku terbongkar? Kamu pukul aku sekali.
aku akan langsung menyalin kekuatanmu. Sekalian saja aku kuasai 3 jurus tempur sampai ke tingkat kesempurnaan penuh. Melihat Master Sekte wanita tingkat Raja Petarung yang dingin dan angkuh itu, secara proaktif menawarkan puluhan juta sumber daya, memohonku untuk tetap tinggal. Wajah para petinggi di seluruh arena menjadi pucat pasi. Bakat pemahaman anak ini sama sekali bukan seperti manusia. Master Sekte, Anda akhirnya kembali dari rapat di markas besar. Inilah pemimpin cabang Nanhe. Shui Bingjue, aura yang menekan ini, sudah pasti seorang ahli tingkat Raja Petarung. Anak kecil ini siapa? Tatapannya cukup tajam. Dia adalah Jiang Li, pelatih paruh waktu yang baru direkrut. Mahasiswa tahun kedua di Universitas Nanhe. Jurus tinju sapi liar tingkat sempurna. Tingkat sempurna? Kalau begitu, tidak buruk. Anak muda, setelah lulus, kau boleh mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Chang. Pak Wu, ini cucuku, Mao Buyi. Tingkat petarung tingkat lanjut. Ilmu pedang Willow penguasaan awal. Dengan bakat seperti ini, dia memenuhi syarat untuk masuk ke Sekte Chang, kan? Tentu saja memenuhi syarat. Pak Mao, sekolahmu benar-benar menghasilkan banyak orang berbakat. Ya, Jiang Li itu, di usia 18 tahun sudah mencapai puncak petarung tingkat menengah. Dia juga seorang monster. Jiang Li, di Universitas Nanhe kami, tidak ada orang dengan nama itu. Apa katamu? Jangan-jangan. Sial, aku ternyata ditipu oleh bocah ingusan. Menarik, pergi ke lantai 49. Kita lihat apa sebenarnya identitas penipu cilik ini. Beraninya kau, bocah Jiang. Sini, temui kepala sekolahmu Mao Chunlei. Halo, kepala sekolah Mao. Saya memang mengagumi Universitas Nanhe, tapi itu adalah target di masa depan. Kau, seorang siswa SMA. Berani-beraninya menyamar sebagai mahasiswa dan datang ke sini untuk menipu. Paman Wu, biarkan aku menguji kemampuan anak ini. Jiang Li, jika kau bisa mengalahkan Buyi, bayaran pelatihmu akan aku gandakan, 200.000 setiap hari. Teknik bertarung tingkat ahli, aktifkan. Bagaimana mungkin? Teknik gerakanmu ternyata juga berada di tingkat sempurna. 18 tahun, kesadaran tempur tingkat ahli, 1 serangan, dan langsung mengalahkan prajurit tingkat tinggi. Jiang Li, apa kamu sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Gerbang Chang? Terima kasih banyak, Ketua Gerbang. Tapi aku masih ingin pergi ke universitas terlebih dahulu. Uang ini berasal dari rekening pribadi Ketua Gerbang. 1 botol cairan energi tingkat C. Dan juga buku teknik tempur tingkat C. Tebasan 3 guntur berturut-turut. Nak Jiang, budi yang kamu utang kali ini sangat besar. Peningkatan 10.000 kali lipat. Ditambah dengan sebotol cairan energi tingkat C ini. Ujian simulasi besok. Aku akan membuat seluruh kota Nanhe mengingat namaku. Orang lain berlatih teknik pedang guntur tingkat C. Bahkan seorang jenius pun harus berlatih keras selama 3 tahun hanya untuk menguasai dasarnya. Maaf saja, aku menghunus pedangku sekali. Sistem langsung memberikan peningkatan 10.000 kali lipat. Menaikkan tingkat kemahiranku dengan gila. 1 detik untuk menguasai dasarnya. 3 detik untuk menjadi mahir. Dalam 10 detik, langsung naik ke tingkat sempurna yang konyolnya luar biasa. Melihat cahaya pedang mengerikan yang dengan santainya berubah menjadi guntur sepanjang puluhan meter hanya dengan 1 ayunan, aku tersenyum. Hanya dengan tingkat kesulitan seperti ini, layak disebut sebagai teknik tempur tingkat tinggi. Prajurit buas. Aura seperti ini adalah tingkat jenderal perang. Dia terluka parah. Kekuatannya bahkan tidak tersisa 1% pun. Selagi kau sakit, ku ambil nyawamu. Membunuh prajurit buas tingkat jenderal perang yang terluka parah. Pengalaman bertempur meningkat drastis. Tebasan 3 guntur berturut-turut. Teknik tempur tingkat C. Jika bisa mencapai tingkat sempurna, aku akan punya kepercayaan diri yang sesungguhnya untuk melawan seorang jenderal perang. Anda telah melatih tebasan 3 guntur berturut-turut sebanyak 1 kali. Peningkatan 10.000 kali lipat sedang berlangsung. Anda telah melatih teknik pedang ini sebanyak 10.000 kali. Ditambah 1.000, 100.000 kali, 1.000, 600.000 kali, ditambah 1.000. Bantuan, 1.000, 1.000.
Ini adalah kesempurnaan yang mutlak. Jiang Li, mau teknik bertarung kelas C, telapak tangan S. Tidak. Coba panggil kaki Wei Yue, dong. Nanti akan kakak berikan padamu. Aku, Jiang Li, adalah seorang pria sejati. Mana mungkin aku merendahkan harga diriku hanya demi sebuah teknik bertarung. Tapi, yang dia berikan terlalu banyak. Kaki Wei Yue. Ai, pintar sekali. Adik Li, mulai sekarang kakak yang akan melindungimu. Ujian simulasi kali ini, aku sendiri yang akan mengawasinya. Jika ada bibit unggul, aku akan mempertimbangkan untuk memberi mereka kesempatan menjadi calon pemegang pedang. Kalau begitu, maaf merepotkanmu, Naksikong. Selain dia, siapa lagi di kota Nanhe ini yang bisa menarik perhatianku? Bau darah yang memuakkan ini. Apa ini prajurit buas? Dan ini adalah aura dari seseorang yang baru saja berkontak dengan banyak sejenisnya. Orang ini, bukan orang biasa. Halo, Biro Penegakan Hukum. Aku mau melapor. Aku menemukan lokasi yang diduga jejak petinggi kultus segala binatang. 300 meter di sebelah utara kompleks villa keluarga Su. Sekalian mengambil hadiah jutaan. Kenapa tidak? Pihak militer bergerak cukup cepat juga. Akhirnya tenang juga sebelum ujian simulasi. Saat waktunya tiba, aku akan memberikan kalian kejutan besar. Shao Shen. Siapa yang melaporkannya? Aku tidak akan memaafkan kalian. Aku akan bunuh kalian semua. Acu begadang demi episode baru. Aku akan membantai seluruh kota Nanhe. Acu begadang demi episode baru. Bertransmigrasi ke dunia persilatan tingkat tinggi. Tujuanku adalah masuk ke universitas yang bagus. Kuncinya ada pada ujian praktik simulasi kali ini. Baru saja sampai di lokasi ujian simulasi. Ada yang menyebut dirinya juara Nanming. Si bodoh itu datang bawa anak buah untuk mengejekku. Aku tersenyum meremehkan. Bahkan aku tidak sudi mengingat namanya. Kenapa? Karena aku punya sistem peningkatan 10.000 kali lipat. Nanti saat tes ki dan darah, aku akan membuat kalian para katak dalam tempurung melihat. Apa itu yang disebut penghancuran total yang sesungguhnya? Tadi malam, sebuah perburuan yang menargetkan para prajurit buas, menyebabkan pertumpahan darah di kota Nanhe. Ayah Zhang Shen yang merupakan seorang prajurit buas, terluka parah dan melarikan diri. Sementara Zhang Shen sendiri berubah menjadi abu dalam pertempuran. Dan bayang-bayang dari sekte 10.000 binatang, secara diam-diam mendekati acara ini. Ujian simulasi yang menentukan nasib banyak orang. Tadi malam, dengan uang hasil penjualan bahan-bahan yang dibantu oleh Su Yue, aku kembali membeli sebotol cairan energi kelas C. Aku yang sekarang, ki dan darahku mencapai 486K. Tebasan 3 guntur beruntun level sempurna. Telapak es tahap awal. Ujian simulasi kali ini, aku akan membuat semua orang tahu apa itu yang disebut penghancuran total yang sesungguhnya. Yo, bukankah ini si pecundang dari SMA nomor 1 kita? Nanti saat ujian praktik bertemu monster zona, jangan sampai kamu kencing di celana karena ketakutan. Kukira siapa? Ternyata orang yang pernah dikalahkan oleh Kak Li. Bekas luka di wajahmu bahkan belum hilang. Jadi kau ini Jiang Li. Ingat namaku, juara Nanming, Wang Daoyuan. Dalam ujian praktik nanti, aku akan menjamumu dengan baik. Semuanya harus membayar harganya. Aku tidak pernah mengingat nama orang yang lemah. Nanti saat pemeriksaan ki dan darah, kulihat sampai kapan kau bisa terus berlaga. Perhatian untuk seluruh peserta ujian. Pemeriksaan ki dan darah secara resmi dimulai. Bagaimana dengan pembaruan nilai para peserta? Data pemeriksaan para peserta sudah diunggah secara sinkron. Datanya terpantau terus meningkat. Hasil yang valid diperkirakan akan muncul di papan peringkat dalam 1 menit. He Bingbing, 101,2K, level prajurit. Meng Changqing, 253,2K, prajurit tingkat menengah. Wei Zihang, 358,2K, prajurit tingkat tinggi. Lumayan juga. Bibit-bibit ini cukup menarik. Wei Zihang ini akan jadi milik akademi militer pertamaku. Direktur Liang, orang jenius bukan untuk kamu monopoli sendiri. Cepat lihat. Jagoan dari SMA 1 dan Nanming sudah naik panggung. Su Xingchen, 399,1K, sudah setengah langkah menuju puncak. Wang Daoyuan, 397,6K, sudah setengah langkah menuju puncak.
Wang Daoyuan ini sudah pasti akan kuambil untuk Akademi Wudao Gabungan. Kak Ningjing, kakak tidak akan merebutnya dariku, kan? Tunggu. Tunggu sebentar. Peringkat pertama tes Qi, darah. Jiang Li, Qi darah 486,6K, sudah mencapai level prajurit puncak. Murid kelas 3 SMA, prajurit puncak. Anak ini punya potensi menjadi kaisar perang. Bahkan untuk menjadi dewa perang, bukanlah hal yang mustahil. Jiang Li harus menjadi milik Akademi Militer pertama. Omong kosong, terserah kalian mau merebutkan Wang Daoyuan dan dua orang lainnya itu. Jiang Li harus masuk ke Akademi Wudao Ibu Kota. Cukup. Apa hebatnya kalau hanya punya level Qi darah yang tinggi? Ujian pertarungan sesungguhnya adalah acara utamanya. Jiang Li, kalau kamu lulus ujian pertarungan, aku, Si Kongyang, akan secara pribadi menjaminmu masuk ke pemegang pedang tanpa tes. Acu begadang demi episode ini. Ingat, acu begadang demi episode ini. Jangan sampai mengecewakanku. Acu begadang demi episode ini. Aku baru saja memaksimalkan mikrokontrol level Jenderal Perang. Acu begadang demi episode ini. Acu begadang demi episode ini. Begitu berbalik, aku langsung dikeroyok oleh 7 jenius terhebat seantero kota. Acu begadang demi episode ini. Tepat pada saat itu, acu begadang demi episode ini. Sistem memunculkan pilihan. Berlutut dan memohon ampun. Serahkan semua poinmu. Pilihan kedua. 1 orang, 1 pedang. Bantai habis semua bajingan sok jago ini. Hadiah. Pengalaman tempur 10.000 kali lipat. Memangnya ini masih perlu dipilih? Pas banget. Gue lagi pusing poin gak cukup. Mesin ATM berjalan yang datang sendiri. Akan kuambil semuanya. 486,6K, prajurit puncak. Ketika angka itu menyinari seluruh markas latihan. Layaknya matahari. Puluhan ribu peserta ujian jatuh dalam keheningan yang mematikan. Lalu meledaklah keributan bagai tsunami yang menyapu seluruh arena. Su Xingchen, sialan. Apa gunanya punya Qi darah tinggi? Cuma orang lemah yang kekuatannya dipompa pakai obat. Akan kuberi kau pelajaran di reruntuhan itu. Ujian pertarungan resmi dimulai. Kalahkan monster buas untuk mendapatkan poin. Ujian selesai. Hasil akhir akan dihitung. Dengan pedang tempur tingkat C ini, maka tebasan 3 guntur beruntunku bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Pertarungan sesungguhnya ini bukan hanya mesin ATM untuk mendapatkan poin dan menukarnya dengan koin federasi, tapi juga merupakan dojo yang sempurna bagiku untuk melampaui batas kemampuan bertarungku. 2 jam setelah ujian dimulai, di dalam reruntuhan, suar sinyal berwarna darah terus-menerus membubung ke angkasa. Itu berarti terus ada peserta ujian yang terluka parah dan tereliminasi oleh monster buas. Sementara itu, papan peringkat poin saat ini justru membuat para petinggi di ruang kontrol pusat tercengang. Sebenarnya apa yang diperbuat Jiang Li ini? Dengan Qi darah seorang prajurit puncak, menghadapi monster buas level rendah ini seharusnya seperti membantai semut. Jangan-jangan dia itu orang yang hanya tahu cara berlatih. Dan seorang pengecut yang takut melihat darah. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Direktur Wang, tampilkan rekaman dari drone. Lacak sudut pandang pertarungan Jiang Li sekarang juga. Sedang mengunci target. Gambar ditampilkan. Jiang Li yang ada di layar, ternyata malah menyimpan pedang tempurnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia bahkan tidak menggunakan jurus bertarung apapun, hanya mengandalkan gerakan ritmis tubuhnya. Dia berjalan santai di tengah-tengah cakaran tajam harimau rambut emas yang ganas bagai badai. Sebentar lagi, kurang sedikit lagi, sensasi berada di ambang hidup dan mati seperti ini. Inilah kesempatan yang aku cari. Terdeteksi status pertarungan. Peningkatan 10.000 kali lipat sedang berlangsung. Teknik bertarung meningkat drastis. Berhasil menembus ke tingkat runway. Telah mengalahkan harimau emas bintang 3. Mendapatkan 60 poin. Menggunakan monster buas untuk mengasah teknik bertarungnya. Monster sialan. Dan lagi. Padahal dia masih di tingkat petarung. Sudah memahami tingkat runway yang sangat sulit dikuasai oleh Jenderal Perang. Sementara itu, di sudut lain reruntuhan, pemimpin Nanming, Wang Daoyuan, yang merasa sudah memahami segalanya, dengan sombongnya sedang menghadang Jiang Li. Yo,
Bukankah ini si jenius Jiang Li? Poinmu cuma segini. Kalau begitu, pas sekali. Akan kubuat kau muntahkan semua poinmu. Bagaimana ini mungkin? Ini sedang mempermainkanku, ya? Cuma segini kemampuanmu. Hei, Su. Jiang Li si bajingan licik itu. Teknik bertarungnya sudah mencapai tingkat ahli. Muka kita para jenius ini sudah dibuat malu olehnya. Apa kau bisa tahan? Tingkat ahli? Ayo kita hadapi dia bersama-sama. Poin saat ini. 1824. Poinmu naik cukup cepat ya, Jiang Li. Acu begadang demi episode baru. Ternyata poinnya datang sendiri. Acu begadang demi episode baru. Siapa yang menyangka? Acu begadang demi episode baru. Direktur Biro Pendidikan Kota Nanhei yang terhormat. Acu begadang demi episode baru. Acu begadang demi episode baru. Ternyata adalah mata-mata dari Sekte 10.000 binatang yang menyusup selama bertahun-tahun. Acu begadang demi episode baru. Tepat saat para jenius paling hebat di seluruh kota, dikelilingi oleh monster buas di dalam arena ujian, dan berada dalam situasi genting. Markas komando tertinggi malah mengalami pengkhianatan yang sangat fatal. Melihat pemegang pedang yang terluka parah dan jaringan komunikasi yang terputus. Pawang Sigala, binatang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hari ini, aku akan membuat kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Junior jenius kalian dicabik-cabik menjadi serpihan. Jiang Li, masa jayamu sudah berakhir. Dendam hari ini, aku, Wang Daoyuan, pasti akan membalasnya. Teman-teman, hajar dia. Hei, Wang, mata pandamu sudah sembuh, ya? Mau dihajar lagi, ya? Teman-teman, serang mereka. Aku sudah lama bersabar denganmu. Hari ini, Demi Jue, akan kukupas kulit luarmu yang jelek itu. Boleh juga. Kalau begitu, akan kuberi kalian pelajaran. Beres. Baru namanya saudara kalau rapi begini. Jiang Li, aku ini kakak iparmu. Kalau memukul orang jangan di muka. Aku tidak peduli kamu kakak iparku atau bukan. Jangan mendekat. Aku salah. Sekarang giliranmu. Wang Daoyuan. Ayo, teman-teman sekalian. Serahkan setengah poin kalian secara sukarela. Jangan paksa aku bertindak kasar, ya. Tunggu sebentar. Lihat di belakang kalian. Binatang buas. Kenapa mata para binatang buas itu berubah menjadi merah semua? Ada yang tidak beres. Aura para binatang buas ini tiba-tiba meningkat ribuan kali lipat. Apa-apaan ini? Para binatang buas ini benar-benar lepas kendali. Jangan panik. Ikuti aku. Kita terobos keluar. Mundur ke arah stadion. Di saat yang bersamaan, para petinggi di ruang kontrol pusat markas. Saat para binatang buas ditemukan mengamuk, dan sinyal komunikasi terputus sepenuhnya. Kepanikan langsung menyebar, dan pengkhianatan yang paling mematikan terjadi pada saat itu juga. Matilah. Wang Chengda, beraninya kamu. Si Kong Yang, oh, si Kong Yang. Akhirnya tiba juga harimu. Hari ini, aku akan membuat kalian melihat dengan mata kepala sendiri junior jenius kalian. Dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Hahaha. Jangan berhenti. Kumpulkan semua orang dan mundur ke gimnasium terbengkalai di pusat. Siap, Kak Jiang. Semuanya, pergi ke gimnasium. Di sanalah tempat harapan kita. Perintah itu menyebar dengan cepat di tengah reruntuhan yang penuh keputusasaan. Jiang Li bagaikan dewa perang yang tak kenal lelah. Bertarung mati-matian di depan gerbang utama gimnasium. Menyambut gelombang demi gelombang siswa yang lolos dari maut. Pertarungan berdarah selama 2 jam. Staminanya terkuras sangat parah. Wan He dan Yue, kenapa mereka belum sampai? Biar aku yang menahan di belakang. Acu, jangan begadang lagi. Cepat pergi. Benua algoritma